Aku minta maaf padamu. Suara ringan bergema di area pengobatan spiritual. Setelah mendengar suara ini, semua wajah pembangkit tenaga listrik klan Phoenix dipadatkan, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Temperamen Feng Lu tidak asing bagi sebagian besar pembangkit tenaga Phoenix Clan, karena dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa, dan telah dikejar oleh banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan. Dia telah mengembangkan semacam temperamen yang bandel, dan ingin membuatnya meminta maaf. Di mata semua orang, itu hampir mustahil. Feng Tong jelas mengetahui hal ini, jadi untuk menghindari mempermalukan Feng Lu, dia mengundang Qin Yichen untuk memasuki ruangan yang elegan, yang juga memberi Feng Lu kesempatan untuk pergi. Namun, Feng Tong tidak menyangka bahwa yang terakhir tidak mengikuti langkah-langkah yang dia berikan, melainkan tetap di sini. Bahkan setelah memastikan bahwa kayu Whipping Blood Indus telah dibeli, dia berinisiatif untuk meminta maaf. Melihat bayangan indah yang sedikit membungkuk, mata Qin Yichen berkilat dengan ekspresi terkejut, dan dia jelas tidak menyangka wanita pintar ini akan secara aktif meminta maaf. Hanya lelucon itu saja, Suster Junior Feng Lu tidak perlu terlalu sopan. Namun, Qin Yichen juga merasa bahwa dengan permintaan maaf Feng Lu, pandangan di sekelilingnya sepertinya menjadi sedikit aneh. Segera, dia tertawa getir, jubah berlengan melambai, dan kekuatan lembut meringankan yang terakhir. Pegang dengan ringan. Jika Anda kalah, Anda kalah. Feng Lu, aku tidak boleh kalah. Setelah diangkat oleh Qin Yichen, Feng Lu bergumam, lalu dia tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik dan pergi. Saudari muda Feng Lu, melihat gerakannya, beberapa pelamar melirik Qin Yichen dengan ganas, dan dengan cepat mengejar yang pertama. Yah, itu benar-benar sakit kepala. Merasakan permusuhan di mata pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, Qin Yichen menggelengkan kepala dan menghela nafas. Haha, Penatua tidak perlu peduli. Meskipun gadis Feng Lu bandel, dia memiliki hati yang baik, dan dia tidak akan mengingatnya jika dia mau. Melihat ekspresi tertekan dari Qin Yichen, Feng Tong tertawa terbahak-bahak, berkata, "Saya harap begitu." Qin Yichen tersenyum pahit. Faktanya, dia tahu bahwa tidak peduli apakah Feng Lu akan marah atau tidak, pelamarnya akan memiliki banyak pendapat tentang dirinya. Namun, Qin Yichen tidak menganggapnya terlalu serius. Dia tahu bahwa ada perintah pengadilan kebakaran, dan bahkan jika pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini ingin bernafas untuk Feng Lu, mereka tidak berani membuat keributan. Setelah pergi dari Treasure House, Qin Yichen dan Qing Ye berjalan-jalan di sekitar kota kuno secara acak, dan kemudian kembali ke Manor. Saat Qin Yichen sedang duduk di pavilion batu dengan Qing Ye Jing mengobrol, siluet yang familiar datang dengan cepat. Mendengar suara langkah kaki, mata Qin Yichen memproyeksikan pergi. Ketika dia melihat siluet mengenakan setelan yang kuat, matanya memancarkan ekspresi yang tidak terduga, karena pria itu adalah pemimpin pasukan Yan yang ditempatkan di luar Manor. Feng Lian, aku ingin tahu apakah ada tempat untukku di sini? Menghadapi tatapan ragu dari dua orang, Feng Lian tersenyum dan bertanya. Jika kamu tidak ingin meninggalkan, Feng Lian akan duduk dengan santai. Qing Yan menertawakan dirinya sendiri, menunjuk ke bangku di dekat meja batu, berkata. Qin Yichen juga mengangguk, tidak sama sekali. Artinya dia masih memiliki pendapat yang baik tentang Feng Lian. Jika dia menebak dengan baik, Feng Lian seharusnya dipaksa oleh Feng Lu di restoran. Apalagi meski kalah, Feng Lian tidak menyimpan dendam atas masalah ini. Di pembangkit tenaga Phoenix Clan yang bangga, memiliki temperamen seperti ini membuat Qin Yichen sangat mengagumi. Terima kasih banyak, Feng Lian melengkungkan tangannya ke arah Qing Ye. Di matanya, sama sekali tidak menghina seperti pembangkit tenaga listrik klan Phoenix lainnya, dan kemudian dia membungkuk sedikit ke arah Qin Yichen sebelum duduk. Terakhir kali saya diundang, penolakan brother Feng Lian mengecewakan saya. Melihat penampilan Feng Lian, Qin Yichen tertawa kecil, memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan cangkir batu giok, dan meletakkannya di depan Feng Lian. Aku tidak suka teh. Feng Lian tersenyum pahit dan berkata. Sebenarnya, bahkan jika Qin Yichen diundang hari itu, bahkan jika dia ingin datang, dia tidak dapat melakukannya karena wajahnya. Lagi pula, pada saat itu ada sekelompok anggota klan yang diundang untuk menangkap Qin Yichen, dan bahkan Jenderal Yan yang dibawanya memiliki banyak pendapat tentang yang terakhir. Jika dia diundang untuk minum teh dengan Qin Yichen saat itu, saya khawatir itu akan membuat klan dan Jenderal Yan semakin marah. Bagaimana kalau mencoba ini? Dalam hal ini, Qin Yichen tidak keluar. Dia terkekeh dan mengeluarkan lampu botol. Dengan senyum di wajahnya, berkata. Ini. Setelah melihat tindakan Qin Yichen, Feng Lian sedikit membeku, dengan sentuhan keraguan di wajahnya. Karena dia sangat memperhatikan bahwa dengan kemunculan lampu botol ini, ekspresi bersemangat tiba-tiba muncul di mata burung pegar hijau berikutnya. Saudara Feng Lian akan mencoba untuk mengetahuinya. Qin Yichen terkekeh dan membuka sumbat kayu di atas lampu botol. Tiba-tiba, aroma aneh meresap. Rasa ini, mencium aroma ini, wajah Feng Lian tiba-tiba muncul sentuhan keracunan. Saat ini, Qin Yichen telah mengisi gelas di depannya. Kalau begitu aku akan diterima.
Setelah Feng Lian sedikit ragu, dia tidak bisa menahan godaan, mengambil cangkir dan meminumnya. Setelah meminumnya, kulit Feng Lian menjadi merah untuk beberapa saat. Dia hanya merasa bahwa dengan masuknya cawan cairan ini, darah dirinya di dalam tubuh sepertinya tersulut, dan pori-porinya meregang dan terbuka. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya di dalam tubuh. Sudah lama. Setelah setengah dering, Feng Lianfang kembali sadar dari perasaan itu. Suara penuh keheranan juga keluar dari mulutnya, di matanya, penuh keterkejutan. Tampaknya pemimpin Feng Lian juga orang yang temperamen. Anggur saya tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Qin Yichen terkekeh dan menuangkan Feng Lian lagi. Batuk-batuk, saudara Cao Chen. Melihat Qin Yichen dan menutup sumbat botol, Qin Ye akhirnya tidak bisa menahan batuk ringan, mengingatkan. Melihat ini, Qin Yichen sedikit ragu, tetapi dengan lambaian telapak tangannya, dia mengeluarkan 2 lampu botol lagi. Lampu botol ini diisi dengan Divine Immortal kelas atas yang dia kembalikan ke ras manusia saat ini. Kakak Feng Lian, bagaimana kalau kita tidak mabuk hari ini? Qin Yichen menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan berkata dengan ringan sambil tersenyum pada Feng Lian. Ini baik. Feng Lian tampaknya sama sekali tidak menyadari perubahan dalam pengamatan diri yang terakhir. Dia tertawa keras, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan senyum lebar, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mabuk oleh Feng Lian. Tentara Yan adalah pasukan Phoenix Clan yang paling ganas, dan gayanya sangat kasar. Di antara tentara Yan, orang yang menyukai alkoholisme tidak bisa dihindari. Feng Lian adalah pemimpin tentara Yan, dan kecintaannya pada anggur berkualitas jauh melampaui pembangkit tenaga listrik klan Phoenix biasa. Kering. Dengan dentingan, ketiganya minum. Namun, cahaya di sudut mata Qin Ye ditemukan. Di sudut mulut Qin Yichen, sepertinya ada lengkungan yang familiar. Namun, senyuman itu menghilang, dan dia hanya menganggapnya sebagai ilusi, dan tidak berpikir secara mendalam.